sifatnya kanjeng Nabi Muhammad, akhlaknya kanjeng Nabi Muhammad, nur khususnya kanjeng Nabi Muhammad. Kalau yang umum semua nurnya memperoleh, tapi yang khusus Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting sambungan. Bila orang membaca Al-Quran harus nyambung dengan Nabi Muhammad, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah tidak langsung kepada kita. Semua ayat per ayat diturunkan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nyambung dengan beliau kanjeng Nabi Muhammad bisa memperoleh asirnya ayat ini atau usilnya ayat ini, kandungannya ayat ini, kandungannya. Tapi bila tidak nyambung dengan Nabi Muhammad, saya tahu, saya mengerti, tapi getaran hati tidak ada di dalam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sama dengan kalau ditanya tentang ilmu, itu siapa? Orang tua saya. Ini siapa? Ibu saya. Tahu, mengerti kan? Mengerti. Tahu siapa? Ibu saya. Siapa? Bapak saya. Tapi mau nggak tetap membentak orang tuanya, menyakiti orang tuanya. Kan hanya tahu. Kalau tentang ayatnya bagaimana, hadisnya bagaimana, tahu. Tapi sambungan takdir tidak ada, sambungan mahabbah tidak ada. Ini memerlukan nur. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kanjeng Nabi Muhammad, menyebut Al-Quran, menyebut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin. Yasin asmanya kanjeng Nabi Muhammad. Wal Qur'anil Hakim. Setelah disebut Al-Quran, disebut kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Quran Hakim, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Quran, salawat, Quran kanjeng sallallahu alaihi wasallam. Semoga manfaat. Semua lewat kanjeng Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakim, Al-Quran Hakim yang penuh dengan hikmah. Al-Quran Hakim yang bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan hidup kita, bisa mengendalikan tujuan kita, sehingga mengendalikan diri kita sehingga sampai pada tujuan. Hakim penuh dengan hikmah, Hakim yang mengendalikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka baca Al-Quran harus ada takzim. Dan ini lewat kanjeng Nabi Muhammad. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Al-Quran azim. Membaca Al-Quran harus mengagungkan Al-Quran sehingga nyambung dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengagungkan Al-Quran akan mengantarkan mengagungkan, tambah mengagungkan hatinya, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Walaqad atainaka, maka siapakah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mengagungkan, walaupun dia kumpul dengan kanjeng Nabi,
melihat Kanjeng Nabi, tapi tidak ada takzim. Seperti Abu Jahal misalnya dan lain-lainnya, dia sering bertemu Nabi, tapi tidak ada takzim, tidak ada iman, tidak ada mahabbah, tidak ada tata krama, tidak ada adab, tidak memperoleh barakah. Tapi ya, misalnya kita, orang ini kata para guru-guru, kamu cari guru yang banyak, tapi tidak ada takzim hatinya. Berkumpul kamu dengan orang-orang soleh, tapi tidak ada takzim hatinya, tidak ada cinta, tidak ada adab di dalam dirinya, tidak mengalir barakah, tidak mengalir doa yang diberikan, tidak mengalir. Tapi kumpul dengan teman-teman saja, apalagi kepada para aulia salihin. Sekarang ada khol, aulia salihin, ada takzim, ada hormat, ada penghormatan, itu akan terjadi. Biazdadu imanam wa imani. Sallallahu alaihi wasallam. Saling melengkapi, saling menyempurnakan. Apa artinya berkumpul kalau hatinya tidak berkumpul, tidak kompak? Sallallahu alaihi Muhammad. Seperti kita berkumpul sekarang supaya kompak bersama-sama kepada Allah, mengharap kepada Allah, mengharap kepada Allah, yang dituju Allah, yang diharap Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama-sama. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli sholatan kamilah, sallim salaman tamman. Sholatan kamilah, agar mengalirnya sempurna. Salaman tamman, salam yang lengkap agar mengalirnya kepada kita lengkap. Mengalir kepada kita tapi tidak lengkap. Misalnya kesehatan batin atau kesehatan misalnya diumpamakan, kalau di dunia ini ada ujian, ada dan sebagainya. Kesehatan semuanya sehat, cuman satu yang tidak sehat, gigi misalnya atau kuping, semuanya ikut tidak. Makanya kedamaian, salam maknanya selamat, salam maknanya sejahtera, salam maknanya damai, kedamaian yang penuh. Atau kita memperoleh semuanya, cuma ada di dekat kita yang membahayakan, itu tidak lengkap. Makanya salaman tamman, kedamaian yang lengkap, karena kita hidup di akhirat selama-lamanya, tidak pindah lagi kalau sampai di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ingin kita ini tidak ingin banyak kendala-kendala di akhirat. Semoga kita ini berada di rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan kamilah wa salim salaman tamma ala sayyidina Muhammad. Muhammad ini mau mengambil apa dari Allah, kalau lewat Nabi Muhammad diberikan oleh Allah. Allah memberi dengan senang, bukan istidrak. Kalau lewat Kanjeng Nabi Muhammad, memerlukan nur zahir, nur batin, awal, akhir, apa saja. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Nabi rahmah, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa ala alihi sallallahu alaihi wa sallam. Salatan kamilah wa sallim salam ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihi al-uqad.
yang buntu tidak buntu lagi. Kalau benang apa namanya, sambut sal bulat, maka tidak akan bulat lagi. Tidak nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Orang-orang yang jahiliyah bila dekat dengan Nabi Muhammad, terbuka hatinya menjadi orang yang makrifah kepada Allah, menjadi orang yang cinta kepada Allah, tidak dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad, senang dengan Allah, nikmat melaksanakan perintah Allah, mengalir kepada orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad senang dengan Allah, nikmat melaksanakan perintah Allah. Orang yang dekat merasakan senang dengan Allah, nikmat melaksanakan perintah Allah, tidak merasa berat lagi, tidak merasa terpaksa, tidak merasa berat, tapi merasa nikmat, hatinya senang kepada Allah, mengalir. Yang tidak makrifah, yang sudah makrifah bertambah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Orang melihat aulia saja, orang yang nyambung dengan Nabi Muhammad. Inna lillahi ibadan, inna lillahi rijalan. Allah mempunyai hamba-hamba di bumi, Allah mempunyai orang-orang di bumi ini. Man nazara ilaihim, barang siapa yang memperhatikan walinya Allah dengan takzim, atau dengan cinta, atau dengan mahabbah, atau dengan nyambung, memperhatikan satu kali saja, sa'adatan la yashqa ba'daha abadan, akan memperoleh kebahagiaan yang tidak akan celaka selama-lamanya. Karena tidak memperhatikan dengan mahabbah takzim, maka memperhatikan orang wali, maka nurnya kewalian akan mengalir kepada kita, sehingga nur itu terus akan hidup, berkembang, sehingga mengantarkan keridhoannya Allah, mengantarkan ke surganya Allah. Karena aulia-aulia ini masuk ke dalam lapangannya Kanjeng Nabi Muhammad. Bila masuk ke lapangannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang digandeng oleh Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana tidak akan mulia? Dia masuk ke lapangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para aulia mulia karena nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Siapapun kalau orang nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidina Bilal, orang kita bukan nasab dengan Kanjeng Nabi, bukan apa-apa dengan Kanjeng Nabi, tapi nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi menyampaikan ketika Isra Mi'raj, setelah Isra Mi'raj, bunyi sandalnya terdengar di surga. Ini karena nyambung dengan Kanjeng Nabi. Ada orang sampai bertahun-tahun tirakat, ya didengar juga sandalnya, paling sampai ke genting. Tapi orang yang nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad, ibadahnya disenangi oleh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nyambung dengan Kanjeng Nabi, tanhallu bihi uqad. Akal yang buntu, hati yang buntu, jalan hidup yang buntu, masalah tidak bisa terselesaikan bila nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad, hilang kebuntuan. Yang kocar kacir tidak kocar kacir lagi, bahkan terus menjadi baik, tidak ditinggal oleh Allah,
bahkan memperoleh perhatian dan tambah memperoleh perhatian dari Allah Subhanahu sampai ke akhirat tidak dikecewakan oleh Allah. Yauma la yuzillahu nabiyya, di hari di mana Allah tidak mengecewakan nabinya, walladzina amanu ma'ahu, dan orang yang beriman ma'ahu, yang bersama kanjeng Nabi Muhammad, baik bersama kanjeng Nabi Muhammad di zaman dulu atau bersama Nabi Muhammad sekarang ini. Makanya orang yang senang membaca sholawat, banyak membaca sholawat, seakan-akan kita tetap merasakan hidup di zamannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu